Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya Dinamira dari Ilmu Komunikasi. Hari ini kita akan membahas konsep filsafat, yaitu konsep moral. Nah, pernah gak sih kalian ngerasa kadang kita itu menilai orang secara berbeda, padahal yang mereka lakukan itu tindakannya sama? Nah, aku akan kenalin skenario buat kalian. Bayangkan ada dua mahasiswa yang bisa kita sebut dengan Andi dan Budi. Andi dan Budi memiliki tugas yang deadline-nya itu besok pagi. Karena saking capeknya, mereka akhirnya ketiduran di depan laptopnya masing-masing. Andi ketiduran tapi laptopnya itu masih aman-aman aja dan bisa mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Tapi nasib Budi itu berbeda. Pas dia tidur terlelap, laptopnya tiba-tiba error dan dia tidak bisa mengumpulkan tugasnya karena file tugasnya itu hilang semua. Akhirnya dia dicap oleh teman-temannya sebagai orang yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Secara tindakan keduanya itu sama-sama lalai karena ketiduran. Tapi kenapa kita menilai Budi itu lebih buruk daripada Andi? Padahal faktor laptop error itu benar-benar di luar kendali Budi. Nah, di sini kita memahami bahwa konsep moral itu bisa didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu moral? Moral adalah kondisi di mana penilaian kita ke seseorang bisa berpengaruh pada hal-hal yang di luar kendalinya mereka. Nah, ini bukan soal niat, tapi juga soal nasib. Nah, ini aneh banget karena biasanya kita percaya kalau kita cuma bertanggung jawab pada hal-hal yang kita kontrol. Padahal realitanya kita justru sering menilai orang itu dari hasil akhirnya. Nah, kenapa ini jadi ribet secara moral? Karena kalau kita melihat konsisten dari aturan kontrol, harusnya Budi nggak boleh disalahkan lebih berat daripada Andi. Dalam filsafat ada 4 jenis moral. Yang pertama adalah resultant law. Ini persis kayak contoh dari Andi dan Budi tadi. Hasil akhirnya berbeda karena ada faktor eksternal, yaitu laptop yang error. Nah, penilaian kita juga akhirnya berbeda. Dan sering banget kita menghakimi orang itu dari akibat atau hasil akhirnya. Yang kedua adalah circumstantial law. Ini soal dimana kita ditempatkan. Misalnya, ada orang yang mempunyai bakat pemimpin yang hebat, akan tetapi dia itu berada di negara yang berkonflik. Akhirnya seseorang itu jadi tidak muncul bakatnya. Nah, atau juga sebaliknya, seseorang jadi terlihat jahat karena dia berada di situasi yang mendesak untuk dia bertahan hidup. Kalau situasinya berbeda, mungkin dia bakal jadi orang yang berbeda juga. Yang ketiga adalah constitutive law. Nah, ini tentang siapa kita dari sananya. Ada orang yang sabar dan ada orang yang juga gampang emosi. Tapi ingat, sifat itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dari kita sejak kecil, didikan orang tua, bahkan juga faktor genetik. Kalau seseorang lahir dengan temperamen tinggi karena trauma yang masa kecil, seberapa adil kita menilai saat dia marah-marah? Yang keempat adalah causal law. Ini yang paling dalam karena ini berkaitan dengan sebab akibat. Semua yang kita lakukan sekarang itu adalah hasil dari yang kita lakukan sebelumnya, bahkan sejak kejadian yang kita belum lahir. Nah, kita itu kayak bidang catur yang digerakkan oleh sejarah hidup kita sendiri. Dari semua itu muncul pertanyaan besar untuk kita semua. Kalau memang banyak hal yang di dalam hidup kita di luar kendali kita, lalu seberapa adil sih kita menilai orang lain? Kalau kita cuma menilai apa yang bisa dikontrol, lah kita juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi kalau misalnya kita juga menilai hasilnya, itu jadi tidak adil dong. Nah, berarti dunia ini terasa kejam untuk orang-orang yang lebih sial. Menurutku pribadi, moral itu bukan mengajarkan kita tentang benar atau salah, tapi mengajarkan kita untuk menilai orang itu lebih bijak. Realitanya, hidup seseorang itu nggak bisa hidup berdiri sendiri. Kita juga harus memperhatikan banyak faktor yang ada di belakang layar. Jadi solusinya mungkin kita berhenti untuk menghakimi, tapi mari kita coba untuk lebih mempertimbangkan niat, melihat konteks situasinya,
Dan yang paling penting, jangan langsung menghakimi cuma dari hasil akhirnya. Moral up nunjukin kalau moralitas itu nggak sesederhana hitam dan putih. Kadang ada faktor keberuntungan yang diam-diam ikut dan membuat kita belajar bagaimana kita menentukan orang lain itu lebih adil dan lebih empati. Nah, aku Tasya Dinamira. Terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye.